sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Fans Jepang Auto menangis ketika Jepang mengundurkan diri di Piala Asia 2024 jelang lawan timnas Indonesia. Jadi harapan saya sekarang usai kondisi ini terjadi. Bahrain kalah 5-0 dari Jordania, Oman seri lawan Kirgistan. Timnas Indonesia resmi dinyatakan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Semoga terjadi. Kisah Pratama Arhan diabaikan Tokyo Verde dan dihujani kritik busuk netizen, kini jadi salah satu jagoan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Awas timnas Indonesia bisa jadi lumbung gol jika blunder. Jepang adopsi permainan menyerang Manchester City. Begini bocorannya. Media Korea Selatan bantu naikkan mental timnas Indonesia jelang hadapi Jepang. Fans Jepang Auto menangis ketika Jepang mengundurkan diri di Piala Asia 2024 jelang lawan timnas Indonesia. Jadi harapan saya sekarang usai kondisi ini terjadi. Tonton video ini sampai selesai karena saya akan bocorkan sebuah fakta. Kemenangan timnas Palestina atas Hong Kong bisa membahayakan peluang timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Apalagi ditambah kemenangan dramatis Suriah atas India yang membuat peluang timnas Indonesia makin tipis. Kini karena saya sadar diri Indonesia susah menang lawan Jepang, dan nyaris gak mungkin berharap ke Bahrain dan Oman, maka yang realistis adalah mengharapkan Jepang mundur dari Piala Asia 2023. Dengan begitu Indonesia langsung memastikan lolos ke 16 besar sebagai runner-up. Dan jika nantinya Jepang mengundurkan diri, maka saya kira fans Jepang Auto menangis kejang dan menderita ya guys. Semoga saja terjadi. Bahrain kalah 5-0 dari Jordania, Oman seri lawan Kirgistan. Timnas Indonesia resmi dinyatakan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Semoga terjadi. Mengingat ketiga tim antara Jordan, Korea Selatan, dan Bahrain sebenarnya masih berpotensi lolos semuanya. Jika Jordan mengalahkan Bahrain dan Korea Selatan mengalahkan Malaysia, maka bisa dipastikan Jordan dan Korea Selatan yang lolos. Namun untuk sementara kita harus menunggu hasil terlebih dahulu agar bisa menentukan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Grup E bisa jadi menyumbangkan 3 perwakilannya dengan catatan Korea Selatan menang melawan Malaysia. Jordan bermain imbang dengan Bahrain dan Indonesia kalah dari Jepang di grup D, atau Oman bermain imbang dengan Kirgistan. Di grup terakhir yaitu grup F, Arab Saudi sudah memastikan diri lolos ke babak berikutnya usah mengoleksi 6 poin. Sementara di posisi kedua ada tim perwakilan Asia Tenggara yaitu Thailand yang saat ini mengolek 4 poin. Kedua tim ini akan dipertemukan di laga terakhir grup F untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemuncak grup. Kisah Pratama Arhan diabaikan Tokyo Verde dan dihujani kritik busuk netizen, kini jadi salah satu jagoan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Masuknya nama Pratama Arhan ke dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 sempat menuai banyak kritik busuk netizen. Pasalnya, pemain asal Blora itu hampir tidak pernah bermain di bekas klubnya, Tokyo Verde.
Sejak bergabung dengan klub Jepang Tokyo Verdy pada 2022 lalu, ia hanya mencatatkan 256 menit bermain. Diabaikan Tokyo Verdy selama 2 tahun membuat performa Pratama Arhan menurun. Terlihat di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, Pratama Arhan bermain kurang apik. Aksi bertahan dan tusukan yang biasa ia tampilkan tidak terlihat sama sekali. Akibat penurunan performa yang signifikan tersebut, para pencinta sepak bola tanah air sangat menyayangkan keputusan Shin Tae-yong yang membawanya di Piala Asia 2023. Menurut mereka, nama Saina Patinama sudah cukup untuk mengisi posisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap kukuh pada pilihannya dan melihat ada hal spesial dari Pratama Arhan. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga berusaha untuk tetap menyalakan api semangat Pratama Arhan dan berusaha untuk tidak membiarkan bakatnya mati. Jadi saya sengaja pilih dia untuk masa depan sepak bola Indonesia juga, kata Shin Tae-yong tentang pemanggilan Pratama Arhan ke timnas Indonesia. Awas timnas Indonesia bisa jadi lumbung gol jika blunder. Jepang adopsi permainan menyerang Manchester City. Begini bocorannya. Awas timnas Indonesia, Jepang bakal mengadopsi permainan menyerang Manchester City pada laga terakhir fase grup D Piala Asia 2023. Peringatan ini harus bisa diantisipasi Shin Tae-yong jika mereka ingin menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Strategi permainan yang akan ditampilkan Jepang ketika menghadapi timnas Indonesia dibocorkan Hiroki Ito. Bek kiri yang menjadi starter di 2 pertandingan melawan Vietnam dan Irak menuturkan bahwa Samurai Biru bakal mengoptimalkan skema menyerang seperti Man City. Artinya timnas Indonesia harus mewaspadai pemain yang beroperasi di wilayah sayap lapangan. Karena pemain yang menempati posisi tersebut dikenal memiliki kecepatan, keterampilan dribbling, dan ketangkasan yang tinggi baik dalam melakukan umpan akurat maupun mencetak gol. Saya percaya bahwa jika kita menunjukkan koordinasi yang telah kita perdalam melalui pelatihan, kita secara alami akan menciptakan peluang untuk mengambil keputusan, kata Hiroki Ito. Bahkan jika saya stagnan, saya bisa menyalip dari belakang atau membuka ruang. Itu adalah sesuatu yang telah saya kerjakan dalam latihan. Jika saya bisa melakukan ini dalam pertandingan, saya pikir kemampuan mencetak gol saya akan meningkat. Berjanji pungkasnya. Media Korea Selatan bantu naikkan mental timnas Indonesia jelang hadapi Jepang. Tim perwakilan Asia Tenggara di Piala Asia 2023 ini memang tengah mendapat banyak sorotan, salah satunya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong hingga juru taktik Malaysia Kim Pen-gon. Sementara untuk 2 tim lainnya yakni Thailand dan timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Timnas Indonesia juga mendapat sorotan dari media Korea Selatan Sports Donga yang melihat peluang besar tim asuhan Shin Tae-yong. Dalam artikel yang diterbitkan oleh media Korea Selatan ini, tak hanya membahas timnas Indonesia saja. Namun mereka juga membandingkan Shin Tae-yong dengan Kim Pen-gon di Piala Asia 2023 ini. Mereka memuji gaya permainan timnas Indonesia yang enggan menyerah demi bisa meraih 1 kemenangan lawan Vietnam. Meski kalah 1-3 di laga perdana melawan Irak, mereka tampil agresif sejak awal melawan Vietnam lanjutnya. Saat pelatih Shin memimpin kesuksesan Indonesia, pelatih Kim Pen-gon yang memimpin Malaysia tak bisa tersenyum, tuturnya.
Malaysia mengalami 2 kekalahan beruntun dan dipastikan tersingkir di posisi terbawah grup, ujarnya.